kok udah tahu malas-malasan nggak akan membawa dia kemana-mana. Kok dia senang berada di zona itu gitu. Nah itu Feb. Jadi jangan sampai kita salah kaprah. Tapi kan saya pernah dengar ya Pak ya, kadang tuh nggak apa-apa Pak di zona nyaman asalkan masih bisa berkembang di zona nyaman itu Pak. Kayak gimana di zona nyaman yang bisa berkembang? Saya pengen tahu deh contohnya kayak apa. Pokoknya katanya tuh kan orang zaman sekarang kayak orang tuh suka ngomong kayak ayolah berpikir out of the box gitu. Terus kayak ada orang yang juga yang ngomong kayak ya nggak apa-apa di zona nyaman di box itu asalkan kalian bisa berkembang gitu katanya. Iya kayak apa contohnya? Misalnya Di kayak dalam box bisa berkembang, saya pengen tahu. misalkan kayak gimana ya, ada seorang nih yang udah nyaman nih jadi jomblo. Tadi kita ngomong pernikahan ya. Ada orang di zaman udah nyaman berjomblo gitu. Ya nggak apa-apa nggak sih berjomblo asalkan ya udah asalkan masih bisa hidup sendiri, masih nggak nyusahin orang, nggak jadi beban gitu tuh nggak sih Pak? Ya sekarang ada nggak perintah di dalam agama menyuruh orang jadi jomblo? Nggak ada sih. Ya terus ngapain diikutin? Ya iya sih. Ya iyalah. Setiap apa yang nggak diperintahkan oleh agama, terus kita lakukan, pasti kita akan kena konsekuensinya. Karena saya udah menemukan saudara saya misalnya yang jomblo sampai akhir hidupnya. Akhirnya apa coba? Nggak ada yang ngurus dia. Waduh. Ketika di hari tuanya, nggak ada anak-anak yang bantu dia, nggak ada pasangan yang bantu dia. Akhirnya dia meninggal dalam kesepian. Mau kayak gitu? Nggak. Ya makanya. Jadi maksud saya, setiap perintah agama kita harus pikirkan. Jangan kita malah merasa sok modern, terus kita anggap agama itu hanya sekedar ritual doang. Nah, makanya agama harus kita pahami. Ya, jangan kita belajar agama cuman istilahnya ikro doang lagi. Setelah itu udah selesai. Kita anggap ilmu agama kita udah mumpuni. Nah, jadi nggak aneh gitu. Orang kalau kehidupannya jalan di tempat, ya, dia nggak kemana-mana. Ya karena itu. Dia tidak paham dengan pedoman kehidupannya, yaitu agamanya. Karena kalau di Islam sendiri, itu dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu ada perintahnya. Malahan di dalam agama, misalnya hari ini kita sama saja seperti hari kemarin, kita dalam keadaan merugi. Nah, berarti kalau kita sama aja setiap harinya, ya berarti kita merugi terus dong. Nah, ini maksud saya, Pep. Jadi, ini yang harus kamu coba jelaskan ke teman-teman kamu tuh yang punya pola pikir apa di zona nyaman tuh baik-baik saja gitu kan. Lihat aja kehidupannya dia seperti apa saat ini. Apakah dia sudah punya prestasi ya yang bisa dibanggakan? Kalau belum, terus dia dinasihatin nggak mau, ya udah biarin aja dia terpuruk di situ gitu. Ya intinya kita harus mau memberikan nasihat. Ya, even ya mungkin konsekuensinya pahit buat kita. tapi kadang tuh Pak, kalau bisa dikasih tahu tuh Pak ya, kadang tuh gini Pak, kalau dikasih tahu kayak misalnya kayak Pep, yaudah deh tadi kata Bapak kan nggak usah zona nyaman gitu. Tapi misalkan mereka tuh selalu dapet pacar yang bahasanya dalam kurung toksik gitu. Kayak Iya. kenapa bisa kayak kenapa sih gue tuh selalu dapet orang pacar toksik gitu? Ya, saya paham. Karena pacaran itu kan tujuannya itu lebih banyak senang-senangnya ya dibandingkan seriusnya. Tapi mereka tuh mau serius Pak, jadi mereka tuh mau serius. Kalau mau serius langsung nikah. Nggak usah pacaran, karena pacaran itu akan menimbulkan banyak dosa. Saya di zaman saya dulu masih muda, nggak ada istilah ta'aruf kayak gitu. Saya belum pernah dengar tuh penjajakan. Jadi kalau kita mau nikah ya nggak perlu pacaran. Yang penting kita saling kenal dulu ya. Setelah kita saling mengenal, terus kita lihat agamanya bagus ya sudah. Kita putuskan untuk langsung menikah. Nah, tetapi kalau kita pacaran dulu diawali dengan pacaran, nah itu biasanya kita akan banyak berbuat dosa. Ya susah kan kita udah mendeklar gitu bahwa kita ini pacaran. Masa sih pacaran nggak ngapa-ngapain? Ya kali aja nggak ngapain Pak. Ya saya positif thinking aja dulu Pak. Iyalah positif thinking. Kamu saya bisa kebaca ya. Ya kan harus positif thinking ya Pak katanya. Nggak, soalnya gini ya. Saya dulu juga
punya komitmen gitu, gue pacaran, gue nggak akan ngapa-ngapain. Pas ini saya ya, komitmen saya dalam hati gitu. Ternyata bullshit gitu. Itu cuman angan-angan doang. Karena apa? Karena kita udah mendeklar gitu bahwa kita nih pasangan. Ya pasangan kalau cuma ngobrol doang mau ngapain? Mendingan temenan aja. Ya. Kan yang membedakan antara pacaran dengan temenan, kalau temenan kita nggak bisa ngapa-ngapain, kalau pacaran kita bisa ngapa-ngapain. Kebanyakan seperti itu yang saya tahu. Tapi kan zaman sekarang itu Pak, kita ngeliat di sosial media gitu ya Pak. Ada tuh orang yang pacaran tuh yang kayak ya udah mereka saling sharing, ngobrol. Iya. Gitu cuma makan. Itu yang kita tahu doang, yang kita nggak tahu, yang dia sembunyiin bisa aja. Karena sulit gitu ya. Saya sih akuin ya. Yang namanya pacaran itu pastinya berbeda dengan berteman. Ya. Kalau misalnya kita hanya butuh teman ngobrol, temenan aja. Nggak perlu pacaran. Temen ada hal-hal yang tidak bisa diomongkan gitu Pak. Ya cari temen yang nggak ember. Ya nggak? Iya juga sih. Ya makanya. Soalnya kalau kita pacaran, kita terus banyak bikin dosa, akhirnya hubungan kita nggak diberkahi oleh Allah. Ya, kita terus nanam perbuatan yang buruk. Akhirnya kita dapat pacar yang toksik, ya normal. Ya kita aja sering melakukan hal yang dilarang, pasti kita dihadirkan oleh Allah orang yang nggak benar yang mendampingi kita. Makanya saya pribadi aja sebenarnya kurang setuju dengan kata pacaran. Karena sulit kita untuk bisa menjaga diri kita, untuk nggak berbuat yang aneh-aneh. Makanya sibukkanlah masa muda kita itu dengan kita harus banyak berkarya agar energi kita, pikiran kita tuh fokus ke hal yang positif. Karena ya saya juga pernah ngerasain muda ya, yang namanya energi tuh masih meluap-luap gitu. Rasa ingin tahu tuh terhadap banyak hal tuh ya udah nggak perlu dipertanyakan lagi gitu. Ya tapi dengan energi yang tidak tersalurkan, akhirnya yang namanya anak muda ya, secara keilmuan masih terbatas, secara wawasan juga masih terbatas. Akhirnya kita suka melakukan hal-hal yang out of the box, tapi out beneran gitu, offset jadinya. Nah ini yang membuat kita banyak melakukan hal yang tidak bermanfaat. Ya, karena energi kita itu salah penempatan gitu. Nah, tapi kalau kita menghabiskan waktu muda kita untuk kita banyak bikin karya, kita ingin berprestasi, apalagi prestasinya juga kita nggak mau lah prestasi yang ecek-ecek, kita pengen prestasi yang luar biasa, akhirnya fokus dengan energi kita itu tersalurkan pada tempat yang tepat. Nah, tinggal kita mengalihkan fokus kita aja sebenarnya. Jadi jangan ada lagi alasan bahwa masa muda itu ya masa hanya bersenang-senang gitu. Mau sampai kapan? Karena karakter kita itu terbentuk dari kebiasaan yang kita lakukan. Kalau kita selalu melakukan hal yang negatif, ya hal yang kita petik kelak di waktu kita dewasa, ya pastinya hal yang negatif juga. Nah itu Feb. Nah, jadi harus berhati-hati dengan kata pacaran kayak gitu. Nah, karena hal itu jangan kita jadikan alasan gitu untuk melakukan pembenaran gitu. Wah, anak-anak zaman sekarang kan pacaran, jadi gue juga harus ikutan. Nah, kalau saya balik gimana? Nah, itu anak-anak semuanya pada masuk jurang, terus kita mau masuk jurang bareng-bareng gitu. Mau nggak kayak gitu? Nggak. Ya, nggak kan. Jadi ngapain kita harus ikut arus? Berarti pesan Bapak buat teman-teman saya ini adalah biar alihkan fokus mereka untuk berkarya dulu gitu. Nanti kalau udah siap baru taruh gitu. Benar. Jadi jangan kita menikah itu, saya mau menikah kalau saya udah punya mobil, punya rumah, punya banyak uang di bank. Ya mau sampai kapan kita punyanya? Ya nanti kalau nggak punya terus kita nggak nikah gitu. Karena kita terlalu banyak alasan gitu. Kita ngasih prasyarat gitu. Itu malah mempersulit diri kita untuk menikah.